Pertanyaan sederhana. Kalau Allah itu di arsy, lalu siapa yang menciptakan arsy? Karena Allah itu ada sebelum adanya arsy. Maka sebelum Allah menciptakan arsy, terus Allah nengdi, kalau begitu. Yang pertama yaitu apa makna dari firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy wastawa dan sumastawa 'alal arsy. Nah, ini maknanya ini apa, Gus? Untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa tafsir inna anzalnahu fi lailatul qadar? Pada kata anzalna ini tafsirannya apa nih, Gus? Yang kedua. Yang apa dua pertanyaan dulu, Gus. Tafadhol, Gus. Jawaban sederhananya adalah kalau ada satu ayat, kemudian jenengan buka di kamus, jenengan buka di terjemahan, kemudian dijadikan sebagai akidah, maka mohon maaf. Kalau begitu Allah tempatnya bukan cuman berada di arsy. Ayat yang pertama. Ka'bah disebut di Quran oleh Allah sebagai Baitullah. Di Bakkah. Dengan sebutan Makkah atau Bakkah yang di situ terdapat Ka'bah, itu disebut oleh Allah sebagai Baitullah. Bait bermakna rumah. Baitullah rumah Allah. Pertanyaannya, kalau Quran mengatakan Ka'bah adalah rumah Allah, apakah berarti Allah tinggal di Ka'bah? Yang kedua, wa inna rabbaka labil mirsad di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Tuhanmu berada di menara penjaga. Jadi dulu ada orang kerajaan, kemudian di pintu masuknya ada mirsad. Mirsad itu menara penjaga untuk menjaga musuh yang datang. Disebutkan oleh Allah, inna rabbaka labil mirsad. Allah berada di tiang penjaga. Di mana yang terletak kalau begitu Allah berada di tiang penjaga. Ayat yang lainnya Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kalian dimanapun saya berada. Mas Fandi di Solo, berarti Mas Fandi di situ ada Allah, karena Mas Fandi di Solo. Saya di Jember, berarti Allah bersama saya, Allah ada di Jember. Nanti ada orang di Jakarta, berarti Allah di Jakarta. Berarti Allah jumlahnya banyak dan di mana-mana. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak. Allah tidak butuh dengan tempat dan Allah tidak terikat dengan tempat. Maka ayat yang seakan-akan memiliki makna bahwa Allah itu bertempat, ini disebut ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat mutasyabihat, ulama ahlu sunnah punya dua metode. Metode yang pertama adalah tafwid, yaitu pasrah. Apa maknanya? Pasrahkan kepada Allah. Allah yang paling tahu. Yang kedua adalah metode takwil, yaitu diberikan penafsiran yang diarsi bukan Allahnya, tapi yang diarsi adalah ilmullah, ilmunya Allah. Yang diarsi adalah mulkullah, kekuasaannya Allah. Sedangkan Allahnya tidak terikat dengan tempat. Pertanyaan sederhana. Kalau Allah itu di arsy, lalu siapa yang menciptakan arsy? Karena Allah itu ada sebelum adanya arsy. Maka sebelum Allah menciptakan arsy, terus Allah nengdi, kalau begitu. Maka dalam memahami ayat mutasyabihat, silahkan buka kitabnya ahli hadis. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Maliki, maka ahli hadis rata-rata menggunakan metode tafwid, pasrahkan maknanya kepada Allah. Atau yang kedua, dengan menggunakan ilmu kalam yang dipelopori oleh Imam Asy'ari, beliau menggunakan dengan metode takwil, ditafsirkan. Yang diarsi bukan Allahnya, tapi yang diarsi adalah ilmunya Allah dan kekuasaannya Allah. Begitu insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, di dalam Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Ini yang dimaksud yang mananya? Kalau yang dimaksud adalah kata-kata anzalna, kami menurunkan. Kemudian timbul pertanyaan, Allah kan Esa. Allah kan satu. Kenapa kata-katanya anzalna? Kami menurunkan. Kalau saya harusnya kan anzaltu. Tapi Allah mengatakan anzalna. Kami menurunkan. Allah kan satu. Kenapa menggunakan anzalna? Ini merupakan bahasa yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang sopan di mana Allah ingin memuliakan kita, ingin memuliakan manusia. Sama seperti ketika saya pidato. Saya pidato sendiri. Kemudian saya mengatakan, kami berdiri di sini, kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang. Kami. Padahal saya sendiri. Kenapa? Karena saya ingin menggunakan bahasa yang halus ketika berpidato. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucapkan kata-kata kami, bukan berarti Allah itu jumlahnya banyak, bukan. Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud adalah maf'ul bihnya, anzalnahu. Hu itu kembali ke apa?
ditafsirkan oleh para ulama-ulama, di antaranya dalam kitabnya Imam Qurtubi, di antaranya dalam kitab Tobari, dikatakan bahwa hu tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran turun pada 2 fase. Yang pertama adalah dari Lauhil Mahfud kepada langit dunia, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang berlaku. Dalam ayat ini, anzalnahu, hu itu rujuknya kembali kepada Al-Quran, yaitu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud kepada langit dunia, terjadi di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bimuradihi.